Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita masuk materi hybrid kontrak ya. Hybrid kontrak itu dalam perbankan dan keuangan syariah saat ini tidak bisa dihindari. Jadi tidak ada akad yang tunggal, hampir-hampir tidak ada. Misalnya murabahah itu harus ada wakalah. Nah, maka wakalah dan murabahah itu menjadi hybrid, digabung dan menjadi satu kesatuan. Inilah namanya hybrid kontrak. Misalnya musyarakah itu ada musyarakah mutanakisah. Mudharabah itu juga begitu, ada mudharabah mustarakah, ada mudharabah mutanakisah juga gitu. Nah, maka coba saya jelaskan sedikit, nanti teman-teman bisa membaca materi yang sudah saya upload minggu kemarin ya tentang hybrid kontrak. Lebih detail ini penjelasan sekilas saja. Apa itu hybrid kontrak? Nah, Al-Imrani ini terkenal ya. Beliau ini orang King Abdul Aziz University kalau nggak salah, dari Mekah sana. Beliau seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang. Jadi menurut beliau, multi akad atau hybrid kontrak itu adalah himpunan beberapa akad. Jadi himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik. Jadi ada beberapa akad yang digabung baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. Nah, ini jadi hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum itu adalah satu kesatuan, bukan banyak akad ya gitu. Misalnya murabahah sama wakalah, nah itu bukan dua akad, itu hanya satu akad murabahah saja gitu. Maka multi akad itu dibagi menjadi 5. Ini saya terus terang aja tidak bisa menghafalkan ya kayak gini ya. Saya bukan orang jurusan agama, jadi terpaksa saya tulis Latin gini. Jadi yang pertama al-uqud al-mutaqabilah, yang kedua al-uqud al-mujtami'ah, yang ketiga al-uqud al-mutanaqidah wal mutadadah wal mutanafiyah, yang keempat al-uqud al-mukhtalifah, dan yang kelima adalah al-uqud al-mutajanisah. Nah, ini teman-teman tolong dipelajari ya yang kayak gini. Saya terus terang aja bukan ahlinya juga. Nah, dari 5 ini yang biasa dipakai itu yang ini, yang antara 1 dan 2 ini, al-uqud al-mutaqabilah dan al-uqud al-mujtami'ah. Ini ya, al-uqud al-mutaqabilah dan al-uqud al-mujtami'ah. Nah, ini umum dipakai di perbankan syariah, sedangkan 3 lainnya itu cenderung ditolak oleh sebagian besar ulama gitu. Ya, jadi ini yang tadi, yang penjelasan yang 5 tadi. Yang 1 itu akad bersyarat, al-uqud al-mutaqabilah, yang kedua akad terkumpul, yang ketiga akad berlawanan, yang keempat akad berbeda mukhtalifah, yang sejenis al-uqud al-mutajanisah. Ini silahkan dibaca ya, saya tidak akan menjelaskan ini terlalu detail. Terus kalau di perbankan syariah kekinian itu, ini akad-akad yang sering dipakai adalah yang pertama itu akad-akad yang dipersatukan. Contohnya apa? Musyarakah mutanaqisah. Nah, ini jadi akad musyarakah yang digabung dengan
Kalau musyarakah mutanaqisah ya harus ada ijarahnya, harus ada ujrohnya gitu. Jadi ini musyarakah tapi basisnya basis margin itu, karena barang yang yang dimusyarakahkan itu menjadi hak kepemilikan dua belah pihak gitu. Nah, nanti hak kepemilikan lembaga keuangan itu dibeli oleh nasabah. Nah, kira-kira begitulah. Lalu mudharabah mustarokah, mutaqoh al-iktiman, ini kartu kredit, ada wakalah bil ujroh, ada baik istiqlal, ada IMBT, ijarah mutahiyah bitamlik, ada line facility atau atas lihat, atas hilat. Nah, ini ya. Ini yang dipersatukan. Yang kedua yang biasa dipakai di perbankan keuangan syariah adalah akad di bawah tangan dan dinotariskan. Jadi misalnya ada akad qard dan baik. Untuk apa? Untuk take over kredit. Misalnya kredit yang di take over itu sebenarnya akadnya itu akad baik, tapi harus ada qard. Kenapa? Karena kalau take over itu kan bank membayar dulu kepada bank yang lain itu. Baru setelah dibayar itu nanti ada proses akad lagi kepada bank yang melunasi itu. Take over ini kan gabungan banyak akad itu, ada qard, ada baik itu. Misalnya begitu. Atau murabahah saja yang dinotariskan, sedangkan baiknya itu pada financing di bawah tangan. Nah, ini juga bisa. Ini IMBT juga menarik ini. Ijarah mutahiyah bitamlik itu yang dinotariskan itu akad ijarahnya di bawah tangan. Sedangkan akad kepemilikan nanti, kepemilikan setelah lunas itu bisa di bawah tangan gitu. Kira-kira begitu. Nah, akad-akad yang terpisah misalnya apa? Murabahah dan wakalah pada murabahah. Nah, itu terpisah. Ada murabahah, ada wakalah, tapi menjadi satu kesatuan. Rohan dan ijarah pada gadai, istisna dan ijarah pada KPR. Nah, ini ya, ini terpisah tapi menjadi satu kesatuan. Terus akad-akad yang harus terpisah dengan subjek yang berbeda. Contohnya apa? Tawarruk, salam paralel, istisna paralel. Inilah akad yang terpisah dengan subjek yang berbeda. Lalu ada akad mustatir, tersembunyi. Misalnya apa? Kafalah dan wakalah pada tabungan mudharabah karena urf perbankan. Nah, ini ada wakalah, ada kafalah di produk perbankan itu. Karena apa? Ada ATM. Nah, itu kan harus ada akadnya itu. Padahal itu akadnya jadi satu kesatuan gitu. Atau misalnya akad-akad yang masuk pada akad lain. Contohnya apa? Baik dan ijarah pada musyarakah mutanaqisah. Terus akad-akad pada rekening koran syariah atau line facility, ijarah pada sukuk. Nah, ini ya. Jadi ini masuk akad-akad pada akad yang lain gitu. Terus ada lagi akad-akad yang bermaterai dan yang tidak bermaterai. Tapi jadi satu kesatuan ya, bukan terus yang tidak bermaterai itu tidak berlaku begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan hybrid kontrak. Maka hukum hybrid kontrak ini banyak kontroversi ya. Jadi nanti teman-teman harus membaca materi yang kemarin. Saya hanya menjelaskan ini aja ya. Pada dasarnya dalil hukum hybrid kontrak itu sama dengan yang lain. Jadi boleh ya. Hukum asalnya boleh. Hukum akad-akad yang membangun, asalkan apa? Hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum yang dari multi akad. Jadi hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya gitu. Jadi tidak boleh terus langsung dibilang oh ini nggak boleh, ini haram dan sebagainya. Ya, tergantung dari akad-akad yang membangunnya. Nah, dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Terus meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsipnya hybrid kontrak atau multi akad itu boleh
Karena apa? Dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya apa? Setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad hukumnya boleh, selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Nah gitu, kira-kira gitu apa teori dasarnya. Lalu ini ada hybrid kontrak yang dilarang karena ada nas, karena hilah kepada riba, karena menyebabkan jatuh ke riba, dan ada menyebabkan jatuh ke gharar. Keterangannya silahkan dibaca di materi yang sudah saya upload minggu kemarin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan mengerjakan kuis dan membaca materi. Saya hanya menyampaikan ini saja. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.